Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Namaku Budi, usia 28 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Kendal, Jawa Tengah. Sehari-hari aku adalah tukang sayur, keliling dengan motor tua dan keranjang besar di belakang. Aku menyusuri gang demi gang sejak pukul 5 pagi. Kehidupan pas-pasan membuatku harus bekerja keras demi menyambung hidup dan membantu ibu yang sudah tua. Pagi itu, aku seperti biasa mendorong motorku ke arah gang paling ujung desa. Ada satu rumah besar berwarna krem, cukup mencolok di antara rumah-rumah lainnya. Rumah itu milik seorang janda bernama Bu Lastri, wanita paruh baya, mungkin sekitar 46 tahun. Meski sudah tidak muda, Bu Lastri adalah sosok yang mencuri perhatian. Semok, kulit kuning langsat, dan wajahnya masih cantik seperti perawan desa. Orang-orang sering membicarakannya. Suaminya meninggal 3 tahun lalu, katanya pengusaha toko bangunan di Jakarta. Sejak itu, Bu Lastri tinggal sendiri, mengurus kebun kecil dan sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Hari itu adalah pertama kalinya dia memanggilku. "Mas, sayurnya boleh aku lihat?" Aku menghentikan motorku. Suaranya lembut dan agak serak menggoda. Ia mengenakan daster biru muda yang ketat, membentuk lekuk tubuhnya yang montok. Aku sedikit gugup saat menyodorkan keranjang. "Ini Bu, masih segar semua. Tadi habis ambil dari pasar pagi." Matanya menatapku sambil tersenyum. Ada sesuatu di sorot matanya. "Bukan sekadar beli sayur kurasa, Mas Budi. Ya, saya suka lihat Mas lewat tiap pagi. Enggak capek muter-muter dari subuh begini?" Sejak hari itu, Bu Lastri selalu memanggilku tiap pagi. Kadang hanya beli 2 ikat kangkung, kadang hanya ngobrol. Tapi setiap pertemuan selalu diwarnai dengan tatapan, sentuhan kecil, dan senyum yang membuat jantungku berdebar. Sampai suatu pagi, dia mengeluh, "Mas, punggung saya pegal, bisa tolong mijitin bentar enggak?" Dan itulah awal segalanya. Pagi itu, udara sejuk, matahari baru saja muncul dari balik pohon kelapa. Seperti biasa, aku datang ke rumah Bu Lastri setelah ia memanggilku dari teras. Daster hijaunya sedikit longgar hari itu, namun tetap saja menonjolkan tubuhnya yang montok dan menggoda. Ia membuka pintu dan mempersilakanku masuk. "Mas Budi, masuk dulu ya. Saya pegal banget dari semalam. Punggung ini kayak ketarik semua." Aku mengangguk. Jantungku mulai berdebar saat ia memintaku duduk di ruang tengah. Lalu dengan santai membalikkan tubuhnya dan duduk di karpet membelakangiku. "Coba pijitin punggung saya, Mas. Tapi pelan ya, saya suka yang lembut-lembut." Aku ragu sejenak, tapi ia sudah menyingkap sedikit dasternya ke atas, memperlihatkan sebagian punggung putih mulusnya. Tanganku gemetar saat mulai memijat dari bahu, turun perlahan ke punggung bagian bawah. "Iya, di situ, Mas. Aduh, enak banget. Tanganmu hangat ya." Suaranya serak dan terdengar seperti manja. Aku mulai terbawa suasana. Jemariku menyusuri lengkung tubuhnya dengan lembut dan ia tidak menolak. Malah tubuhnya makin bersandar ke belakang, nyaris menyentuh pahaku. "Mas Budi, kamu sering mijitin ibumu juga ya?" "Iya, Bu. Ibu sering encok juga. Pantas tanganmu bikin nyaman." Tiba-tiba ia menoleh, wajahnya dekat sekali denganku. Tatapan itu bukan sekadar tatapan ibu-ibu ke tukang sayur. Matanya memancarkan gairah yang ditahan-tahan. "Mas, saya kesepian. Kamu ngerti kan rasanya jadi perempuan sendirian di rumah besar kayak gini?" Aku tidak menjawab. Tapi saat tanganku menggenggam ujung bahunya lebih erat, ia tak lagi menahan diri. Ia menyandarkan kepala di dadaku. Pelan-pelan,
Tangannya menyentuh tanganku lalu menggenggam erat. Saat itu, semua batas seperti menguap. Hanya ada aku dan dia. Bu Lastri, janda cantik, semok yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Hari-hari berikutnya, hubungan kami makin dekat. Aku bukan cuma tukang sayur buatnya, tapi seperti pria yang ia rindukan. Kami sering duduk berdua di ruang belakang rumahnya, bercerita, saling bersandar, kadang hanya diam dalam kenyamanan aneh yang sulit dijelaskan. Sampai suatu malam saat aku mengantar belanjaan tambahan, hujan deras turun. Ia memaksaku menginap. Tidur aja di sini, Mas. Udah malam. Bahaya pulang. Kamar tamu ada kok. Tapi malam itu aku tak tidur di kamar tamu. Aku tidur di sofa ruang tengah. Hingga sekitar jam 1 pagi, Bu Lastri datang hanya mengenakan daster tipis tanpa bra. Mas, saya kedinginan. Boleh saya rebahan di sini sebentar? Dan malam itulah segalanya berubah. Malam itu hujan turun deras. Angin menderu membuat pepohonan berisik di luar jendela. Aku masih duduk di sofa ruang tengah, hanya beralaskan sarung dan jaket tipis. Lampu remang menyinari ruangan. Saat tiba-tiba dari arah kamar Bu Lastri terdengar langkah pelan. Aku menoleh. Jantungku seperti ingin melompat keluar. Bu Lastri muncul dari balik pintu, hanya mengenakan daster tipis berwarna putih gading. Rambutnya tergerai, kulitnya tampak lembab. Entah karena baru mandi atau karena udara dingin. Mas Budi, saya enggak bisa tidur. Dingin banget di kamar. Ia mendekat tanpa canggung. Dasternya hampir tembus pandang. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi ia justru duduk di sebelahku begitu dekat hingga wangi tubuhnya menusuk hidungku. Mas, boleh saya rebahan di pangkuanmu sebentar? Aku kaku, tapi ketika ia menyandarkan kepala ke pahaku dan tangannya menggenggam lenganku, aku tahu ini bukan sekadar pelarian dari dingin. Ada sesuatu yang selama ini terpendam, akhirnya pecah malam itu. Kami terdiam lama, hanya suara hujan yang menemani hingga Bu Lastri bergumam pelan. Sudah lama saya enggak dipeluk, Mas. Sejak suami saya meninggal, rasanya hampa. Ia menatapku dari bawah. Mata itu penuh kerinduan dan harapan. Mas, sayang sama saya enggak? Aku menelan ludah, rasanya dada ini mau meledak. Saya enggak tahu, Bu. Tapi tiap hari saya mikirin Bu Lastri. Tiap pagi saya semangat cuma karena pengen lihat wajah panjenengan. Ia tersenyum. Perlahan ia duduk lalu mendekatkan wajahnya ke wajahku. Lalu bibirnya mencium bibirku. Hangat tapi penuh gemuruh dalam dada. Ciuman itu berubah jadi pelukan dan pelukan berubah jadi rabaan. Aku yang masih muda dan berapi-api. Sementara dia janda matang yang selama ini menyimpan gairah dalam kesepian panjang. Malam itu di atas sofa ruang tengah, dalam suara hujan dan nyanyian jangkrik dari luar rumah, kami melebur dalam satu pelukan panjang yang tak lagi mengenal usia dan status. Pagi harinya, aku terbangun lebih dulu. Tubuh Bu Lastri bersandar di dadaku. Rambutnya terurai berantakan, dasternya kusut. Tapi ia tampak tenang tersenyum dalam tidur. Aku tak pernah melihat wanita setenang itu sebelumnya. Ketika ia bangun, ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Mulai hari ini, jangan pernah jauh dari saya, Mas." Sejak saat itu, aku tak lagi sekadar tukang sayur buatnya. Aku mulai sering datang siang hari, sore hari, bahkan menginap jika hujan turun. Kami merahasiakan hubungan ini dari tetangga, tapi tak bisa menyembunyikan kebahagiaan dari wajah masing-masing. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, Bu Lastri mulai sering mengeluh pegal, letih, bahkan sulit berjalan. Wajahnya pucat, napasnya kadang terengah-engah. Awalnya aku kira hanya masuk angin biasa, tapi saat ia jatuh mendadak di dapur dan tak bisa berdiri lagi, aku sadar sesuatu yang lebih besar sedang terjadi.
Sejak malam penuh gairah itu, aku dan Bu Lastri semakin tak terpisahkan. Hubungan kami tak lagi sekadar kedekatan janda dan tukang sayur. Setiap malam yang kulewatkan di rumahnya terasa seperti surga kecil. Kami seperti dua jiwa yang menemukan rumahnya masing-masing. Namun kebahagiaan kami tak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, Bu Lastri mulai sering mengeluh sakit. Awalnya hanya pegal-pegal di pinggang, lalu makin parah. Suatu pagi saat aku datang mengantar sayur seperti biasa, aku melihat tubuhnya gemetar saat membuka pintu. "Mas, tolong bantu saya ke kursi. Kaki saya enggak kuat berdiri." Aku panik. Kukira dia hanya kelelahan. Tapi siang harinya, dia pingsan di dapur saat hendak mengambil air. Aku langsung menggendong tubuhnya yang mulai lemas itu ke kamar, membaringkannya di ranjang. "Saya nggak apa-apa, Mas. Cuma kecapekan mungkin." Malam itu, aku menangis diam-diam di samping ranjangnya. Melihat tubuh wanita yang aku cintai, yang dulu kuat dan tegas, kini lemah dan nyaris tak bisa bangun dari tempat tidur. Saat ia terbangun dan melihatku menangis, ia hanya tersenyum. "Mas, aku tahu tubuhku mulai rusak. Tapi aku bahagia karena kamu telah mengisi lubang kosong di hidupku." "Bu, ini semua salah saya." "Tidak, ini hadiah dari Tuhan. Walau mungkin aku nggak bisa membesarkannya nanti, setidaknya aku tahu aku pernah dicintai sepenuh hati." 2 minggu kemudian, di rumah sederhana kami, dengan bantuan bidan desa dan beberapa tetangga, Bu Lastri melahirkan seorang bayi perempuan. Tangis bayi itu membelah malam dan aku menangis bersamanya. Namun tubuh Bu Lastri melemah luar biasa. Ia kehilangan banyak darah, dan meskipun bidan dan perawat sudah berusaha sekuat tenaga, Bu Lastri menghembuskan napas terakhir di pangkuanku dengan senyum di wajahnya, dengan damai sambil berbisik, "Mas, aku bahagia." Kini 3 tahun telah berlalu, aku masih tinggal di rumah itu. Aku tidak lagi keliling jualan sayur, tapi membuka lapak tetap di depan rumah. Anakku Larasati tumbuh sehat dan cantik, seperti ibunya. Matanya bulat, senyumnya manis, dan setiap kali aku memeluknya, aku merasa Bu Lastri masih ada di sisiku. Cinta tak mengenal usia, tak peduli status, tak butuh penjelasan. Yang penting, cinta harus diperjuangkan meski harus dimulai dari motor tua dan keranjang sayur. Dan meski akhirnya, cinta itu hanya bisa kuabadikan dalam pelukan kecil anak kami.